Oke, baik. Langsung aja kita mulai teman-teman semua. Jadi materi kita kali ini adalah strategi mengolah database menjadi calon buyer properti. Jadi kita fokusnya database yang ada pada HP kita, komputer kita, Facebook kita, semua ya. Itu bagaimana caranya mengolah database di calon buyer properti. Nah, kita akan mulai dulu dari mindset ya, karena walau bagaimanapun teman-teman, melangkah itu butuh mindset yang tepat. Ya. Salah mindset maka berakibat gagal hasil kita. Karena Allah itu bergantung dari bagaimana cara kita berpikir tentang aktivitas yang hari ini kita lakukan. Gitu. Oke. Nah, mindsetnya apa? Yang pertama, teman-teman perlu menyadari bahwa jualan properti syariah itu aktivitas dakwah. Ya. Bukan cuma sekedar aktivitas jualan, tapi dia aktivitas dakwah. Bicara dakwah ini adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Ya. Nah, kita adalah kami adalah dai dari sejak awal sampai dengan akhir. Selamanya sampai kapanpun kita adalah dai. Kita adalah penyeru-penyeru kebaikan. Kalau bicara dakwah, dakwah itu tidak selamanya ustadz yang melakukan. Dakwah itu bisa berbagai macam variasi. Bahkan pengusaha juga bisa melakukan dakwah. Karyawan juga bisa melakukan dakwah. Dakwah itu bukan cuma sebatas menyuruh orang sholat di dalam masjid. Atau juga mengajarkan ngaji. Tapi mengajak orang kepada kebaikan. Mengajak orang ke jalan Allah sebanyak-banyaknya. Itu juga merupakan bagian dari aktivitas dakwah. Kabar baiknya, teman-teman itu mendapatkan satu proyek yang itu sangat bernilai dakwah. Ya, ada sisi keteladanan di sana, ada sisi apalagi eh, keamanan, ada sisi barokahnya di sana, gitu ya. Jadi lengkap sekali. Gitu. Makanya kenapa dikatakan jualan properti syariah itu adalah aktivitas dakwah. Yang kedua, jualan itu aktivitas halal dan mudah. Nah, ini yang saya garis bawahi ya teman-teman. Pertama itu halal. Jadi aktivitas yang kita lakukan ini halal gitu ya, bukan aktivitas yang haram dan mudah Telepon lagi. gitu. Artinya ini benar-benar mudah dilakukan gitu. Nah, mindset teman-teman hari ini ketika kita bicara jualan apa? Coba-coba tahu jualan tuh kayaknya kok susah gitu. Ingat saya mengatakan tadi, apa yang kita pikirkan itulah yang menjadi kenyataan. Kalau Aristoteles pernah mengatakan, Socrates pernah mengatakan, apa yang kamu pikirkan itulah kamu gitu. Aku adalah apa yang aku pikirkan. Gitu. Nah, kalau di sini sebetulnya sama juga gitu. Ketika kita berpikir tentang apapun, maka itulah yang akan jadi kenyataan buat diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang penting. Bangun aset baru omset. Ya. Jadi jangan cari untung dulu. Untung itu sifatnya belakangan. Profit yang kita dapatkan itu belakangan. Maka mindset kita sebagai seorang dai gitu yang kita harus bangun adalah aset dulu. Aset berupa apa? Satu, aset akun. Ya. Aset akun. Kalau misalkan kita main organik, maka akun kita lebih banyak, lebih bagus. Yang kedua, aset percakapan. Agar setiap percakapan itu betul-betul kita punya polanya, punya caranya. Gitu, ya. Yang ketiga, aset berupa SDM. Nah, teman-teman di sini sebetulnya mau kerja sendiri boleh, mau kerja tim juga boleh, gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman punya tim di luar, ajak aja ke sini, gabung, gitu ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, gitu. Agar apa? Aset teman-teman yang teman-teman punya hari ini itu betul-betul bisa bermanfaat dan mereka merasakan manfaatnya ketika bergabung bersama teman-teman. Gitu. Yang keempat adalah aset berupa uang. Gitu ya. Jadi uangnya aset. Gitu. Kita beriklan, uang yang kita pergunakan ini adalah aset. Maka gimana caranya uang yang kita gunakan itu bisa menghasilkan produktivitas yang lebih baik dibandingkan sebelum kita beriklan. Oke. Yang keempat, nah ini yang menarik teman-teman,
hasil riset di Amerika mengatakan 80% penjualan terjadi kepada orang yang sudah dikenal, ya. Jadi, mulailah menjual pada orang yang dikenal dulu gitu. Ya, jadi teman-teman jualan tuh sama orang yang dikenal dulu, bukan sama orang-orang yang belum dikenal. Ya. Nanti ada alasannya. Kenapa kok bisa hanya terjadi pada orang yang sudah dikenal gitu ya. Pengertian dikenal ini bukan berarti dikenal nama. Ya, kalau cuma dikenal nama itu bukan dikenal, tapi kita sudah kenal karakternya bagaimana, keinginannya seperti apa, mungkin juga aktivitasnya apa gitu ya. Dan lebih dahsyat lagi mungkin kelebihan kelemahannya masing-masing sudah sama-sama tahu. Nah, ini ciri-ciri kalau kita sudah mengenal dia. Kalau orang-orang baru gimana cara mengenalnya? Berarti kalau orang-orang baru ya kenalnya itu sebatas pekerjaannya kita tahu, gaya ngomongnya, gaya bicaranya kita paham. Kemudian apa namanya? Dia itu senangnya pengen kalau kita ngobrol tuh gayanya seperti apa, caranya bagaimana. Jadi bukan cuma sebatas nama. Jadi di sini teman-teman harus menyadari bahwa setiap orang itu ngomong ke setiap orang itu beda-beda. Caranya beda, polanya beda, karakternya beda. Ada orang yang senang humor, ada orang yang senangnya kaku gitu ya, enggak bertanya itu misalkan lokasi di mana kan, lokasi di mana ya, ada yang gitu. Ada juga yang lokasi di mana, ada juga yang lokasi tanda tanya, ada juga yang LKS tanya gitu ya. Nah ini kan beda-beda gitu ya. Nah kita belajar coba mengenal dari tulisannya. Karena kan kalau bicara WA kita harus kenal di tulisannya. Itu untuk yang apa namanya bayar-bayar baru gitu ya. Kalau yang sudah kita kenal lama ya sebelum kita kenal tulisannya kita sudah tahu karakternya seperti apa, mungkin juga profesinya bagaimana, penghasilannya udah berapa gitu kita sudah tahu. Dan kita start menjual pada orang yang dikenal. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Mindsetnya adalah kita harus punya positive mindset. Ya. Jadi sebelum bayar yakin, kitanya dulu yang harus yakin. Apa saja yang harus kita yakini? Ya. Pertama, siapapun, dimanapun bisa beli. Saya garis bawahi ya. Siapapun, dimanapun bisa beli. Mau dia di Irian Jaya kek, mau dia di Australia, mau dia di Qatar, mau dia di Sumatera, itu semua bisa beli proyek kita. Yakin dulu. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita kenal ya sekali lagi ya, yang kita kenal, dia bisa beli. Itu yakin dulu. Ya. Jadi tidak terbatas pada orang sekitaran Nagrek. No, apalagi ini properti syariah. Ingat, properti syariah itu punya nilai dakwah. Tadi saya katakan di atas. Ketika punya nilai dakwah, artinya orang-orang yang mencintai dakwah, orang-orang yang mencintai agama ini, maka dia sanggup berinvestasi dimanapun dia berada sepanjang investasinya mengarah kepada kebaikan. Gitu ya. Jadi siapapun, dimanapun dia bisa beli. Itu yang pertama. Yang harus kita yakini. Yang kedua, lokasinya dekat. Nah, lokasi dekat ini gimana cara meyakininya, Kang? Kan saya belum pernah survei ke lokasi. Oke, pertanyaannya sekarang bukan pertanyaan. Ketika kita belum pernah survei, bagaimana cara kita meyakini lokasinya dekat? Simple. Teman-teman yakin nggak pada yang pertama kali menyampaikan kepada teman-teman bahwa ini lokasinya dekat? Gitu. Kalau belum yakin, tanya lagi gitu. Kang, ini misalkan saya gitu ya yang menyampaikan pertama kali kalau lokasinya dekat. Emang ini sedekat apa sih? Emang bagaimana sih? Kok bisa sih dibilang dekat? Jadi tidak berhenti dengan eh, apa namanya teman-teman sebatas percaya doang gitu ya bahwa ini lokasinya dekat. Tapi teman-teman harus betul-betul ajeng di dalam hati kita bahwa ini betul lokasinya dekat. Dekat dengan kampus, dekat dengan jalan raya, dekat dengan rencana tol, dekat dengan apa lagi fasilitas umum dan sebagainya. Ya, lokasinya dekat. Yang ketiga, harganya terjangkau. Ini yang penting. Mudah-mudahan
Saya bahas yang ketiga ini teman-teman lebih apa namanya lebih melek ya, punten. Misalkan nih, eh, saya ambil contoh, kalau teman-teman dengar kata, sorry, dengar angka eh, harga baju gitu ya. Ini saya mau negur ibu-ibunya lah. Harga baju misalkan 500.000. Oke. Pertanyaan saya kepada Teh Cindy. Teh, 500.000. Harga baju 500.000 itu mahal atau murah, Teh? Teh Cindy, mahal atau murah, Teh? Oke, nggak ada. Ya udah, kita ke Kang Teh Ani ya. Teh Ani, harga baju 500.000 mahal atau murah? Ya, murah. Murah. Bisa berkata murah gimana Iya, ceritanya? ada yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal. Oke, sip. Coba nanya lagi ya. Kita coba ke eh, Teira. Teira, 500.000 mahal atau murah, Teh? Menurut saya mah mahal. Mahal. Pernah punya baju 500.000, Teh? Pernah Pernah. Tapi mahal ya. mahal. Soalnya kebiasaannya kan di bawah 500 belinya. Oke, siap, siap. Iya. Nah, teman-teman, hati-hati ketika kita bicara harga. Ya. Kalau di dalam mindset kita, harga yang tercantum itu mahal, maka selamanya kita nggak akan pernah beli. Nggak akan pernah bisa beli itu. Gitu. Kalau kita sebagai penjual saja sudah berkata itu mahal, maka bagaimana kita meyakinkan kepada pembeli kalau harganya ini terjangkau? Ya. Jadi semua berawal dari pikiran kita terlebih dahulu nih. Pikiran kita melihat angka kemarin, cicilan 2,9 juta per bulan. Itu teh terjangkau atau enggak? Itu teh murah atau enggak? Terlepas dari target marketnya cocok atau enggak. Di kitanya dulu nih, terjangkau atau enggak? Sehingga kalau misalkan nanti ada yang tertolak gara-gara apa katakanlah bukan target, kita nggak sakit hati gitu loh. Kita berpikir, ah, ini mah bukan target saya gitu loh. Terus ada orang yang kelihatannya dia sudah punya uang gitu kan, tapi nggak beli. Ini menyesal. Kenapa sih nggak beli di sini? Ini bagus loh padahal barang murah banget ini. Kita bisa meyakinkan ke buyer dengan energi yang kuat gitu kan. Karena percaya bahwa barangnya itu murah, berkualitas gitu. Ada yang pernah jualan baju di sini. Kan jualan baju kan gitu ya. Oh ini barang ini murah, 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 murah gitu. Ah, murah gitu. Nah, kita meyakini nggak kalau ini murah? Yang selanjutnya, peluangnya bagus. Nah, kita sudah mendeteksi belum kalau peluangnya bagus? Dan yang terakhir, developer aman dan amanah, gitu ya. Jadi apa namanya? Developer kita ini sudah terbukti aman dan amanah. Nah, pastikan teman-teman ketika menghadapi database kita hari ini, 5 ini harus menjadi keyakinan dasar yang teman-teman miliki hari ini. Ya. Siapapun di mana bisa beli, lokasinya dekat, harganya terjangkau, peluangnya bagus, dan developernya aman dan amanah. Oke, nah selanjutnya, mindset selanjutnya setelah kita punya mindset positif gitu ya, ini yang terpenting, project bukan untuk dihafal. Ya. Ini saya sengaja mengatakan begini agar teman-teman yang ada di luar kota tuh nggak merasa kesulitan cara memasarkan ini. Project tidak untuk dihafal, bahkan kita kasih tools ya ke teman-teman semua. Project itu, apalagi pola kita itu teman-teman bukan untuk mengarahkan agar teman-teman bisa jualan sendiri. Enggak. Awas ya. Teman-teman enggak kita arahkan untuk jualan sendiri. Teman-teman kita arahkan untuk jualan bersama, closingnya bersama di event yang sama. Gitu. Jadi jualannya ini bersama gitu, mengarah kepada tujuan yang sama, kepada gathering. Sehingga tujuan utamanya bukan project dulu gitu, tapi tujuan utamanya ini gathering dulu. Mereka harus masuk ke gathering kita. Sebanyak-banyaknya yang kita bawa. Berapa orang yang bisa kita bawa? Kita bawa sebanyak-banyaknya ke sana. Ya. Maka jangan menghafal project. Apalagi kita sudah ada balas cepat ya, sudah ada ini gitu yang kita akan
olah itu menjadi satu percakapan yang terbaik ya yang bisa kita berikan ke database kita. Oke, jadi itulah beberapa mindset-mindset yang harus teman-teman pegang. Oke, nah sekarang kita masuk ke fitur WA Business. Ya, langsung masuk ke sini, langsung masuk ke aplikasi aja, biar nggak terlalu lama. Yang pertama, teman-teman pastikan kemarin sudah ya kita profil diisi semua. Ya, profil diisi semua. Oke, bentar, saya akan coba share dulu. Apa namanya? Chat saya. Kita lihat dulu di sini. Ya, baik, teman-teman. Kelihatan ya, ini HP saya ya. Nah, kita buka WA bisnis. Yang pertama pastikan teman-teman semua punya WA bisnis gitu ya. Nah, WA bisnisnya kita lihat kalau kita perhatikan di bagian apa namanya bawah itu ada chat, ada panggilan dan ada pembaruan dan fitur. Oke. Atas itu ada semua, belum dibaca, favorit dan grup. Kemarin di awal saya sudah mengatakan pastikan teman-teman favorit grup-grup untuk skill, untuk apa namanya grup IGG Elite itu betul-betul ada di grup favorit kita. Dan kemarin saya sudah share ya caranya seperti apa. Gitu. Kemudian kalau grup ini adalah kumpulan grup-grup yang biasa kita gabung di sana, gitu ya. Grupnya apa saja, nah di sini semua ngumpul di sini semua ada. Gitu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan yang di atas teman-teman semua, ini yang di atas seperti Facebook ya, gitu ya. Jadi kalau kita mau ngeblas, mau apa gitu ya, di grup itu sudah dipisah gitu loh. Udah enak banget gitu kan. Kemudian juga kalau kita pengen tidak ketinggalan informasi, udah nggak ada cerita lagi tuh ketika ketinggalan informasi. Kenapa? Karena sudah ada favorit di situ. Kecuali kalau dulu kan nggak ada favorit, bisa kita ketinggalan informasi. Kalau sekarang udah nggak ada cerita lagi. Gitu. Makanya kenapa saya tegas gitu ya di tahap 2 kita kali ini ketika teman-teman tidak mau praktekkan skillnya ya saya keluarkan dari grup skill gitu. Tapi ya saya fair gitu kan kalau teman-teman sudah menjalankan kembali, sudah praktek gitu, maka kita akan gabungkan kembali ke dalam grup gitu. Oke. Nah, di bagian bawah itu ada chat ya. Kemudian juga ada panggilan dan ada pembaruan. Pembaruan ini adalah kumpulan dari status-status yang ada ya kalau kita perhatikan di sini. Nah, kita suka rajin ya sih kalau kita buka satu-satu gitu, ini punya Dani gitu kan, ini Dani itu ngapain sih, terus kemudian kita balas satu-satu gitu. Mungkin teman-teman ngerasain ya di awal-awal waktu pas saya belum terlalu sibuk gitu ya, apa namanya status teman-teman kan saya perhatiin, kadang saya respon gitu. Nah, coba kita lakukan hal yang sama di pembaruan ini. Kenapa teman-teman? Karena apa namanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, maka banyak-banyaklah memberi. Dan memberi yang paling mudah itu sebetulnya komentar di status. Orang kan posting di status itu sebetulnya tujuannya untuk apa sih? Kalau bukan pengen dikomentarin kan gitu. Apa salahnya kita mencoba untuk berkomentar? Komentar yang tidak ada hubungannya dengan jualan kita dulu. Gitu. Dari sekian database, misalkan kayak Teh Listia ya. Teh Listia kemarin bilang ke saya datanya sampai 5 ribuan, 6 ribuan. Pertanyaan saya, status yang masuk dari 5 ribuan itu berapa status? Dan berapa orang yang kita komentari di setiap harinya? Semakin banyak orang yang kita komentarin, maka akan muncul engagement yang kuat antara kita dengan si buyer. Gitu. Jangan-jangan kita nggak pernah komentar di status, kita nggak pernah merhatiin status. Kita nggak pernah tahu aktivitas database kita tuh ngapain aja sih. Dan untung gitu ya, ini juga merupakan ketika teman-teman aktif gitu ya, memperhatikan status buyer kita atau status database teman-teman kita yang ada di HP kita hari ini, sebetulnya itu juga bagian dari melatih perhatian kita kepada orang-orang yang sudah tersimpan di kontak kita. Saya garis bawahi ya teman-teman. Perusahaan-perusahaan besar itu beli loh. Kalau nomor kontak itu, harganya luar biasa mahal. Database itu mahal. Buat teman-teman yang sudah punya sampai ribuan data, ini harus disyukuri gitu kan.
Dan ketika mereka sudah nge-save data gitu, ini udah aset yang sangat luar biasa. Yang terjadi kan bangun aset. Nah, salah satu cara bangun aset itu seperti ini. Komentarin mereka-mereka yang sedang bikin ini gitu. Karena mereka juga pengen diperhatiin gitu. Dan penjual yang baik adalah penjual yang berusaha untuk memperhatikan gitu, memperhatikan setiap status dari database kita hari ini gitu. Ya, kebayang coba kalau teman-teman lakukan terus gitu ya. Nanti lama-lama dibalik kitanya biasa merhatiin, lama-lama dia akan ikut merhatiin status kita. Ini hal kecil loh. Dan luar biasanya sekarang WA enaknya ya, sudah dipisah nih pembaruan, panggilan, chat gitu. Udah dipisah. Harusnya udah lebih gampang lagi kita komentarin. Gitu. Oke, itu pembaruan. Selanjutnya, di pembaruan ini ternyata ada cara kita buat masang status ya. Di sini yang pensil ini buat kita bikin status gitu ya. Dan status ini bisa kita atur kontak saya kecuali bagikan dan segala macam. Bahkan sekarang status itu sudah bisa diiklankan ya. WA marketing itu bisa hanya menggunakan status ya. Gitu ya. Nanti di next level lah kita akan ajarkan bagaimana cara kita beriklan menggunakan status WA marketing. Seperti itu. Terus juga di sini ada kamera. Nah, kamera ini teman-teman perhatikan. Kalau dulu kita cuma ada foto. Sekarang ada video. Dan video ini durasinya nggak lama-lama gitu. Artinya kalau kita sedang di lokasi, apa sih salahnya ya? Teman-teman ngesut gitu ya, ngesut lokasi sebentar aja gitu kan. Saya sedang di lokasi ini, rumahnya cantik banget teman-teman. Bahkan kalau perlu begini, bikin video singkatnya itu berupa hook aja gitu kan. Teman-teman, ini Bapak Ibu semua ada rumah tanpa DP, tanpa BI checking, cicilan 2,9 jutaan. Tuh, 2 lantai, ini keren banget. Pengen tahu aslinya, langsung japri aja. Udah matikan, kirim status. Itu powerful teman-teman, powerful itu. Jadi hooknya yang kita kuatkan di video ini, saat kita bikin video tuh hooknya, bukan cuma gambar doang. Selama ini kita gambar doang ya. Coba sekarang mainkan video, di situ ada teman-teman, atau kalau nggak ada teman-teman cukup kata-katanya aja. Terus ketika kita bikin video tambahin tulisan deh, gitu bisa gitu ya. Gitu. Ini belum pernah, saya belum melihat teman-teman marketing gitu ya, bahkan di beberapa teman-teman properti juga melakukan hal seperti itu, belum ada. Padahal video ini penting banget ya, dan WA memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Videonya singkat gitu, durasinya nggak lama, nggak sampai 30 detik gitu kan, cuma 10 detik ya kalau nggak salah. Mainkan hooknya aja. Oke, ini baru-baru udah panas nih. Ya, lanjut. Kemudian setelah pembaruan ada namanya fitur. Nah, di fitur ini teman-teman, ya, di sini ada reputasi kita. Saya udah lama tidak berikan properti, makanya saya tidak aktif lagi gitu ya. Pertama lihat, ada tayangan katalog. Kedua, ada tayangan profil. Ketiga, ada tayangan status. Gitu ya. Tayangan katalog ini adalah katalog kita itu berapa kali sih sering dilihat sama orang. Itulah kenapa saya mengatakan teman-teman yang sekarang jualan Islamic Green Garden, posting coba projectnya Islamic Green Garden itu di katalog. Nanti saya ceritakan bagaimana cara postingnya seperti apa ya. Itu harus beda-beda. Gitu. Karena ada orang yang kadang-kadang tidak ngejawab langsung. Dia butuh keyakinan dulu gitu. Makanya perlu melihat katalognya bagaimana sih. Gitu. Dan jumlah ini nanti kita akan bandingkan, misalkan Kang Tresna gitu ya. Kang Tresna beriklan hari ini mendapatkan 50 database ya. 50 orang gitu ya. Sehat 50 orang. Kemudian kita lihat dari 50 orang yang sudah masuk ke iklannya Kang Tresna dan sudah masuk ke WA gitu ya. Lihat jumlah tayangan katalognya meningkat nggak? Kalau jumlah tayangan katalognya meningkat, berarti si database aktif. Iklan teman-teman sebetulnya berjalan, mereka hanya butuh keyakinan dulu. Dan kabar baiknya di IGJ ini semua copywriting sudah disiapkan. Teman-teman tinggal buka aja. Tinggal buka aja yang ada di Telegram gitu ya. Kita nggak pusing lagi. Oke? Lanjut. 35 tayangan profil. Jadi profil kita dilihat berapa kali sih? Teman-teman tahu profil ya? Profil tuh kalau kita buka chat gitu ya. Jadi mereka itu
ngeklik ini titik 3, ya. Kemudian kan suka ada foto-foto ya, titik 3, kita ngeliat setelannya, nah kita ngeliat ini siapa sih, gitu ya. Nah, profil itu adanya di mana? Ternyata adanya di fitur bisnis, gitu. Makanya kenapa kemarin saya kada bawel, saya bilang teman-teman profil ini diisi, jangan kosong, gitu ya. Dari mulai nama, kemudian bisnis lain, alamatnya di mana, websitenya apa, emailnya apa, sampai dengan nama kita itu ingin dikenal sebagai apa, gitu. Ya, kita ini dikenal sebagai apa? Saya contoh di sini, saya sebagai konsultan branding, marketing, selling, properti di Indonesia. Nah, teman-teman berjualan ya sudah gitu ya, konsultan properti tanpa DP, tanpa BI checking di Bandung, langsung tembak aja gitu, pertama di Bandung. Gitu. Atau konsultan properti tanpa DP, tanpa BI checking terbaik ke Bandung Raya. Ngaku-ngaku dulu nggak apa-apa gitu. Karena kadang-kadang kita perlu perlu menunjukkan diri kita dulu biar mereka tuh percaya sama kita gitu ya. Kemudian jam kerja juga silakan teman-teman cantumkan ya. Kalau saya di sini buka 24 jam. Nah, teman-teman bagaimana? Kang, saya kan ngurus anak. Ya udah nggak apa-apa, itu nggak masalah ya. Berarti teman-teman ubah nih gitu. Jangan jangan 24 jam kita setel misalkan minggu jangan deh Kang, saya mau liburan. Ya sudah, nggak apa-apa gitu ya. Terus kemudian Senin jangan deh Kang. Kalau misalkan jadwalnya pengen pengen kita ubah gitu ya. Di sini ada hanya buka pada jam-jam tertentu, selalu buka hanya dengan janji temu gitu. Nah, ini terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu. Kalau saya, kenapa saya memilih selalu buka? Ya karena saya memang pengen cari pembeli gitu. Pengen dapetin pembeli secepat mungkin yang saya bisa. Makanya kenapa saya menawarkan buka 24 jam gitu. Kang, berarti kalau buka 24 jam saya harus standby terus dong. Enggak, kita ada polanya. Ada polanya. Makanya kenapa biar buka 24 jam. Dan saya dulu waktu pas usaha pertama itu kan usaha boneka ya, teman-teman. Nah, ketika saya usaha boneka, saya sempat apa namanya? Ya gini buka 24 jam gitu kan. Waktu itu nggak ngerti pesan, belum ada pesan otomatis ya kalau nggak salah. Belum ada pesan otomatis, saya coba jalankan gitu ya, jam 1, jam 2, jam 3 malam gitu masih ada yang kontak gitu ya. Gitu. Dan sama waktu pas dulu saya mulai konsen di YouTube juga yang saya lakukan seperti itu. Ternyata jam 1, jam 2, jam 3 tuh ada yang nelfon ya. Saya pikir kalau saya tidur, dulu dulu pikiran saya begini, kalau saya tidur, bayar saya pasti tidur. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata setelah dipelajari, banyak loh yang ngontak malam-malam. Malah setelah saya kaji lebih dalam, ternyata bayar yang kontak malam itu jauh lebih serius dibandingkan bayar yang kontak siang. Kenapa? Karena bayar yang kontak malam itu berarti artinya di siang hari dia nggak ada waktu untuk bertemu, untuk telepon, atau bahkan untuk uh, chat kita. Dia hanya bisa di malam hari. Lihat iklan tuh hanya bisa di malam hari karena saking sibuknya. Orang yang saking sibuknya biasanya duitnya banyak. Ya. Makanya kenapa aktivitas online itu lebih banyak terjadi di malam hari jam 9 ke atas itu karena memang apa namanya orang-orang yang sibuk kerja itu ya memang aktivitas kebanyakan di malam hari gitu ya. Oke. Nah, itu teman-teman itu kenapa profil diisi lengkap gitu ya. Nah, selanjutnya di apa namanya di fitur bisnis ini kita masih di fitur bisnis ya. Ini ada namanya katalog. Kemudian juga nanti kita akan bahas katalog pelan-pelan ya. Kemudian juga ada pesanan, ini mengelola pesanan dan pembayaran gitu ya. Jadi ini ada permintaan pesanan. Tuh, dulu waktu pas saya ingin ternyata sudah bisa terrecord di sini, ya sudah bisa terrecord. Jadi kita bisa ciptakan CRM otomatis sebenarnya di pesanan pembayaran ini. Jadi kalau misalkan mereka sudah bayar gitu ya, atau mereka sedang sedikit lagi transaksi, nah bisa menciptakan CRM otomatis di pesanan pembayaran ini gitu. Kemudian juga ada berbagi data iklan gitu ya. Nah, ini adalah rules saja gitu ya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah yang pertama teman-teman Facebook dan Instagram menambahkan WhatsApp ke akun Anda. Nah, ini sudah dilakukan belum? Ya, ini. Kalau saya sudah yang Facebook saya sudah masukkan ke dalam WhatsApp. Nah, teman-teman sudah memasukkan WhatsApp belum? Terutama nih buat teman-teman yang aktif di marketplace FB ya. Saya sarankan wajib WhatsApp-nya dikoneksikan ke Facebook. Ya.
Agar apa? Agar si WhatsApp itu orang ketika sudah ngejawab kita, terus kemudian dia penasaran lihat profil kita dan bisa langsung kontak kita dengan menggunakan WhatsApp. Apalagi sekarang kemarin terakhir saya lihat ya, kalau dulu kan kita bikin status gitu ya, di bawah tuh kan cuman suka, komentar, berbagi ya, kalau nggak salah gitu. Nah sekarang tuh ada suka, komentar, kirim. Kirimnya bisa dua opsi, kirim via DM atau kirim via WA. Itu settingnya lewat Facebook sebenarnya. Ya nanti di kelas Facebook lah saya akan kasih tahu bocorkan update algoritma Facebook terkini seperti apa gitu ya. Jadi sudah ada dari kirim apa dari status postingan pribadi kita, profil pribadi kita itu bisa langsung masuk ke WA. Jadi nggak ke DM juga gitu, bisa langsung masuk ke WA. Bahkan bisa kita atur masuknya cuma ke WA doang, nggak ke DM gitu. Nah, itulah kenapa saya bilang penting banget untuk dari WhatsApp kita koneksikan gitu ya. Nah, di Instagram juga perlu. Nah, ini kenapa saya Instagramnya tidak saya aktifkan karena waktu itu terus terang kehilangan verifikasi ya teman-teman. Jadi akhirnya saya nggak bisa masukin WhatsApp ke profil saya gitu. Karena memang nomor utama saya itu hilang gitu ya. Oke. Nah, lanjut fitur pesanan. Di sini ada beberapa. Kita pertama ada namanya salam. Ya, salam ini adalah perhatikan kalau kita buka di sini ya teman-teman. Ya. Salam ini ada beberapa bagian. Saya singkirkan dulu. Oke. Pertama, kirim salam. Di situ ada kata-kata menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya atau setelah 14 hari tidak aktif. Kalau kita matikan ini, berarti salam ini tidak secara otomatis ya. Tapi kalau kita nyalakan, maka kirim salam ini ketika muncul ada chat gitu ya, maka si salam ini bisa datang secara otomatis. Nah, pertanyaannya siapa yang nerima? Yang nerima kita bisa lihat di bawah ya. Penerima itu ada tiga macam. Empat malah, sorry. Pertama, semua orang. Jadi kalau misalkan teman-teman alokasikan ke semua orang, maka semua tuh nanti akan melihat gitu ya. Ketika, bukan sorry, semua akan mendapatkan balasan salam dari kita. Gitu. Nah, kita mau seperti itu apa enggak? Atau semua orang yang tidak ada di buku alamat, artinya yang belum ke-save. Teman-teman silakan gunakan poin kedua ini kalau misalkan itu dari iklan. Ya, kayak misalkan yang berikan di marketplace FB gitu ya, atau yang di Meta Ads, atau yang di TikTok gitu ya, tiba-tiba masuk gitu ya kan kadang-kadang kan mereka masuk pengennya fast respon. Nah, respon yang kita berikan pertama kali itu kalau kita save-nya di semua orang yang tidak ada di buku alamat, maka itu akan langsung dibalas sama kita. Gitu. Ya. Yang ketiga, semua orang kecuali, ini berarti ada pengecualian. Siapa yang kira-kira nggak boleh nerima gitu ya. Atau yang keempat, hanya kirim ke gitu ya. Tertentu saja, misalkan kita pengen berikan salam spesial ke siapa gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, hanya kirim ke teman-teman. Ini kalau saya ini ya, ini bisa menjadi senjata. Perhatikan ya, ini contoh nih. Saya dulu waktu pas di Tasning Bandung ya, itu pernah menggunakan ini. Jadi dari ini bisa sifatnya blast. Perhatikan tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 10, 11, 12, 13. Ini bisa lebih banyak. Kalau blast, kalau broadcast itu kan sifatnya apa namanya cuman 5 ya, sekali kita ngirim 5, ini bisa beberapa gitu loh. Nah ini hanya kirim ke, berarti ini kita akan memberikan salam ini, salam spesial ini kepada buyer kita. Misal kalau kita pengen follow up, pengen apa namanya kirim ucapan selamat hari kemerdekaan apa segala macam, nah ini bisa pakai ini ya. Jadi nggak repot-repot lagi gitu, ada spesifik orang gitu, atau kita pengen kirim ke berdasarkan label kita masing-masing, nah bisa kirim dengan menggunakan ini. Tapi catat ini sifatnya salam secara umum ya. Oke, lanjut. Nah, isi salamnya apa? Isi salam itu bisa beda-beda, teman-teman. Eh, ada yang pengen eh, apa namanya kenalan dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, kakak dari mana gitu ya. Dengan Pak siapa, dengan Pak garis miring Ibu siapa dan dari mana, bisa begitu. Atau juga apa namanya sedikit ngasih gambaran deskripsi gitu ya, seperti yang dilakukan Tesara. Tesara itu dia melakukan eh, apa namanya perkenalan dirinya terlebih dahulu, kemudian ngedeskripsikan sedikit gitu ya, kemudian langsung diarahkan ke arah gathering gitu ya. Nah,
Kalau silakan teman-teman pakai yang mana. Kalau di saya kemarin, saya melakukan apa namanya? Pertama Oh, suaranya hilang ya. Sinyal kayaknya. Dilanjut materinya sama Kang Tresna sambil diisi Kang. Masya Allah. Mangga Kang Ali, mangga. Nah, ini coach Mr. Zen itu coach Zainal ini ya. Halo, halo, Assalamualaikum. cek cek masuk suara saya. Nah, itu baru ada coach. Oh Tadi nggak ada. alah, Kayaknya pantesan. kepijit ya. Kepijit Kang. Wah, siap, siap, siap. Mangga Sorry coach. sorry. Sorry. Ah, Dilanjut sampai pertama katanya tadi teh.
Ya, saya ulang jadinya nih. Ya, teman-teman Iya. masuk ke salam lagi ya. Jadi ini isi salam. Jadi kenapa pertama saya eh, apa namanya kasih ini gitu. Pertama saya ingin mereka kenal dulu siapa saya. Makanya kenapa dalam percakapan saya selalu menyebutkan nama Sakti gitu. Yang kedua, mereka harus tahu program menabung rumah itu apa. Yang ketiga, cicilan rumahnya mulai berapa. Dan yang keempat, saya nggak pengen punya konsumen yang terlalu bawel. Makanya kenapa saya katakan di situ semua info skema menabung rumah, baik harga, legal, bangunan, dan lain-lain, akan disampaikan langsung di acara gathering tanggal 22 September 2024. Apakah kakak tertarik ingin mengetahui lokasi gatheringnya? Jadi langsung. Dan dari beberapa chat ya, kemarin coba test case gitu ya, teman-teman. Ketika dibuat seperti ini dari iklan kita, maka yang terjadi ya dia fokus sama acara gatheringnya, bukan fokus sama proyeknya gitu. Jadi kalau bilang tertarik, lokasinya di mana ya? Lokasinya di lokasi gathering gitu, gitu ya. Nah, kemudian eh, perlu saya kasih penegasan juga teman-teman, salam ini sebaiknya digunakan hanya pertama untuk follow up ya kepada orang-orang tertentu bisa, atau juga untuk kepada mereka-mereka yang beriklan kayak tadi yang dari marketplace, FB, dari marketplace umum, dari mana-mana yang nanti langsung masuk ke WA, nah itu bisa masuk salam. Kalau database, jangan pakai salam ini. Ya. Salam ini hanya untuk yang iklan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada pesan di luar jam kerja. Pesan di luar jam kerja ini adalah pesan yang akan keluar secara otomatis di luar jam kerja kita. Misal, tadi kan di atas sudah kita setting nih, misalkan jam kerja. Nah, teman-teman jam kerjanya jam berapa? Misalkan saya jam 5, maka jam 6 pesan di luar jam kerja ini akan keluar secara otomatis. Gitu. Nah, di sini defaultnya seperti ini isinya. Terima kasih atas pesan Anda, kami sedang tidak ada saat ini, tapi kami akan merespons secepat mungkin. Kalau salam tadi, kan tadi salam tadi ya, salam ini kan tadi ada ketentuannya ya. Mana tadi ya? Aduh, ya hilang. Oh, ada ketentuannya secara otomatis gitu ya. Maka salam dan pesan di luar jam kerja ini bisa keluar secara bersamaan pada saat apa namanya jam kerja kita sudah tidak ada. Nah, makanya kenapa saya lebih prefer 24 jam sekalian jam kerjanya gitu. Biar lebih enak gitu ya. Yang ketiga, balas cepat. Nah, balas cepat ini adalah kumpulan dari eh, hal-hal yang kiranya perlu kita jawab. Dan inilah kunci kenapa saya mengatakan tidak perlu hafal project. Ya. Tidak perlu hafal project. Teman-teman cukup kumpulkan semua jawaban-jawaban project yang ada di sini, gitu ya. Contoh kayak foto akad sudah dikumpulkan di sini, gitu kan. Kemudian juga eh, nanti lengkapnya saya akan share di grup ya. Kalau di grupnya Kang Tarsan nanti mangga saya dari Kang Tarsan langsung aja. Kemudian juga ada gambar perdana gitu ya yang akan kita kasih. Kemudian juga ada harga. Nah harga juga sudah ada ketentuannya. Bisakah untuk rumah 2 lantai? Jadi langsung langsung ngasih keterangan-keterangannya gitu ya. Kemudian juga ada portofolionya, sudah dengan kata-katanya. Jadi udah tinggal ngasih kirim aja, kirim, 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 kirim. Jadi udah nggak pusing lagi gitu loh. Gitu. Kemudian juga ada potensi lokasinya. Kalau misalkan kita pengen jelasin kan cuma 2 menit dari kampus, 1 menit dari rencana. Itu kan kurang kurang menggigit gitu loh. Tapi kalau kita ngetiknya terlalu terlalu panjang juga bisa menghabiskan waktu. Makanya kenapa di sini saya tambahkan gitu kan. Untuk jarak kira-kira bisa dilihat dari beberapa yang berikut Kak. Dari sini cuma 2 menit. Artinya kalau ke depan kakak berinvestasi di sini, bla 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 dan seterusnya. Rencana exit tol dari sini cuma 400 meter Kak. Sekarang sudah dilakukan pembebasan lahan. Jadi kebayang ya Kak, 3-4 tahun yang akan datang lokasi di sini akan seperti apa, harga tanahnya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau ini semua dikumpulkan, kita enak gitu. Kita enak. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus kita apa namanya jawab menggunakan bahasa sendiri. Kita bisa menggunakan ini ya sehingga apa namanya tidak muncul tuh pertanyaan berulang-ulang di grup. Kemudian misalkan teman-teman gitu ya, Kang kalau harga cash, harga cicil berapa gitu ya. Ketika sudah di-share, dikasih tahu di grup gitu, maka teman-teman langsung masukkan di sini gitu. Kang, emang kapan sih dibangunnya? Nah, saya jelaskan di sini gitu. Oke, kemarin langsung saya belas cash keras 3 bulan setelah pelunasan, cash bertahap itu beda-beda ya. Dari mulai ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ternyata tergantung dari skema cicilannya. Kalau skema cicilannya 2 tahun itu 3 bulan bisa, tapi kalau skema
cicilannya 7 tahun itu butuh waktu 1 tahun. Saya dapat klarifikasi tadi pagi sama Kang Hermawan ya di lokasi. Seperti itu. Dan untuk menabung rumah, di sini saya jelaskan, karena ini program baru dan kebebasan developer, maka masa pembangunannya berbeda-beda. Penjelasan detailnya akan disampaikan di cara gathering Pak Bu. Gitu. Oke, dan seterusnya. Termasuk portofolio developer juga saya masukkan di sini. Oke, itu balas cepat, teman-teman. Selanjutnya label. Nah, label, saran saya teman-teman kelompokkan menjadi 7 bagian ini. Ya. Pertama, no respond. Ya, no respond adalah mereka yang ketika kita chat, checklist 1, itu no respond. Ya. Belum respon, itu yang ketika kita chat belum biru, itu belum respon, gitu ya. Atau belum membalas pesan kita, itu belum respon. 3, mampu atau belum minat gathering, gitu ya. Ini berarti dia sudah tahu, kita sudah tahu bahwa dia mampu. Nah, tahu mampu dari mana? Dari salam yang pertama tadi, gitu. Cicilan 2,9 juta. Ketika dia bales, berarti kan dia udah baca tuh. Kalau sudah baca, logikanya dia mampu. Gitu. Kita sudah dapat nih satu klasifikasi gitu kan. Yang belum tinggal apa? Belum minat gathering. Maka tugas kita tinggal arahkan ke gathering. Nah, kemudian yang keempat, mampu belum NUP. Nah, apa cirinya dia masuk ke dalam kategori mampu belum NUP? Ketika sudah mengisi form minat gathering. Nanti kita akan share di grup, gitu ya teman-teman. Jadi alurnya begitu, ya. Mampu belum minat gathering, mampu belum NUP, ya, mampu belum dia masuk ke mampu belum NUP ketika dia sudah masuk ke dalam form kita, gitu ya. Yang keempat, yang kelima sudah NUP, berarti dia sudah membayar NUP. Yang keenam sudah booking fee, dan yang ketujuh non target. Non target itu adalah lokasi jauh segala macam, gitu ya. Nah ini punten, ini saya ambil case aja contoh gitu ya. Ini karena kemarin saya coba tes aja dulu gitu ya. Ngiklan dengan biaya yang nggak terlalu banyak gitu. Alhamdulillah. Insya Allah malam ini ada yang NUP. dari biaya berapa malam? Nggak banyak lah gitu ya. Ada yang NUP. Nah, yang non target seperti apa? Yang non target itu yang begini teman-teman. Saya share ya. Punten. Misalkan yang bilang saya buka salah satu misalkan. Nah ini, iya maaf kejauhan. Nah ketika mereka sudah bilang kejauhan, udah teman-teman gak usah mikirin, ya langsung klik masukin ke non target, non target, non target, non target. Gitu. Jadi benar-benar kita kelompokkan. Dan harapan saya semua yang sudah ada di sini itu langsung mengelompokkan menjadi 7 bagian ini. No respon, belum respon, mampu belum minat gathering, mampu belum NUP, sudah booking fee dan non target. Cara bikinnya gimana? Gampang. Tanda plus yang di atas, teman-teman klik, silakan ketik label baru, no respon. Kemudian kalau sudah no respon simpan, belum respon simpan, mampu benar simpan. Oke. Nah ini gambaran dari fitur WA bisnis. Baik, sampai sini sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Enggak? Enggak ada ya? Oke. Ada Coach. Enggak, silakan Kang. Izin tanya nih, kalau untuk balas, bukan balas ya, yang otomatis ya, yang salam otomatis itu berarti di percakapan pertama aja, atau ada yang untuk kedua, ketiga gitu, karena memang tidak jauh pertanyaan orang itu, kalau nggak di mana lokasi, di berapa cicilan, misalkan kayak gitu, Ya, ada salam otomatis lagi nggak selain salam pertama gitu? enggak ada Kang, cuma itu doang. Oh, atau aplikasi nggak ada? kecuali kecuali kalau kita pakai tools di luar ya. Nah, Oh, jadi pakai aplikasi kalau lagi gitu ya? pakai aplikasi lagi. Nah, Oh, siap, siap. pakai aplikasi lagi. Kalau mungkin dulu kita pakai WAGB bisa ya. Kalau WAGB itu kan jawabannya langsung robot. Ketika kita tinggal klik passwordnya misalkan lokasi. Jadi kalau orang bayar nanti lokasi langsung ada jawabannya, langsung ada Mm-mm. jawabannya gitu. Nah, kalau pakai WA bisnis setahu saya sampai dengan hari ini kayaknya belum ada. Belum ya? Siap, siap. Baru selang cepat aja gitu. Ya, Makanya ya, alternatifnya dibalas cepat kan. ya, ya, ya. Alternatif balas cepat. Siap. Oke, Ya, ada lagi ya, yang lain? ya, nuhun.
Selang-selangnya. Ya, jadi sampai dengan materi ini teman-teman sudah paham ya cara menggunakan status, kemudian juga mulai sekarang perhatikan status database kita gitu, banyak komentar gitu ya, sampai juga mulai menggunakan fitur-fitur yang ada. Ya, nanti buat teman-teman WA IGG Elite mulai aktif nih dari sekarang, kita akan mulai gerakan. Oke, lanjut ya. Ini saya ini kesimpulan aja. Profil tadi di sini semua, WA katalog pasang project di sini. Nah, pasang project di sini ya. Kemudian salam pesan otomatis balas cepat, menyiapkan skrip yang diperlukan untuk membalas cepat kepada calon konsumen. Label mengelompokkan buyer kita masuk ke dalam kategori apa saja. Oke. Nah, lanjut sekarang. Perangkat WA marketing apa saja? Yang pertama, WA status ya. Step pertama, teman-teman posting 1 sampai dengan 3 gambar untuk IGG. Untuk IGG, sorry saya tambahkan. Nah, kenapa? Karena status itu teman-teman, semakin banyak teman-teman apa namanya masang status pun nggak efektif gitu. Karena makin ke sana itu jumlah penontonnya itu makin sedikit. Makanya gambar untuk project yang sedang kita pasarkan, yang sedang kita fokus untuk menjual, itu pastikan ada di 3 gambar pertama. Dan sorry to say, saya harus mengatakan sebaiknya 3 gambar pertama itu jangan cuma brosur. Ya, kebanyakan kita hanya fokusnya brosur aja gitu. Padahal jangan selalu brosur gitu loh. Ada brosurnya, mungkin ada kata-kata penawaran kitanya bagaimana gitu ya. Kemudian juga apa namanya ada bentuk langsungnya kalau misalkan memang perlu gitu ya. Ada promonya, istimewanya gitu ya. Atau juga jangan cuma gambar. Orang memang ngerti gambar gitu, tapi orang itu butuh komunikasi. Ingat teman-teman, picture, gambar atau video yang kita posting itu harus punya nilai komunikasi. Nilai komunikasi itu apa? Adanya interaksi antara komunikan dengan komunikator. Interaksi itu ditandai dengan dia paham dengan apa yang kita komunikasikan. Nah, ketika kita hanya posting gambar saja, nggak paham gitu. Butuh caption di bawahnya gitu. Ya tadi saya lihat ada marketing yang posting gambar-gambar banyak banget. Tapi tepuguh ini iya naon sebenarnya gitu kan. Posting gambar orang lagi tanda tangan kertas gitu kan. Orang nggak ngeh gitu. Tambahin lah tuh. Misalkan kita lagi pengen posting foto gathering gitu ya. Coba tambahin caption di bawahnya. Eh, Alhamdulillah waktu acara gathering 14 orang 26 orang booking langsung di tempat gitu. Jadi ada fotonya, ada tulisannya clear. Jangan cuma gambar doang, posting brosur, mana-mana di brosur tuh ada tulisan, udah kita diam aja gitu. No, no, jangan seperti itu teman-teman. Ada captionnya sedikit yang teman-teman tambahkan di situ. Gitu ya. Terus juga sekali lagi saya bilang 3 gambar pertama itu adalah project yang sedang kita pasarkan karena di situ hot-hotnya mereka gitu ya. Kalau database kita sampai ribuan gitu ya, maka ribuan itu akan fokus di 3 gambar pertama. Selanjutnya itu kadang dia nonton, kadang dia enggak. Apalagi kalau misalkan ada fokus sampai 20, 30 dijamin enggak akan dilihat semua. Lihatnya paling sebagian doang gitu ya. Jadi eh, lebih bagus begini. Teman-teman 3 gambar gitu ya. Pagi nih, set gitu kan. Lihat sampai dengan sore itu berapa orang yang melihat gitu. Misalkan ternyata katakan ada database kita ada 200 yang melihat 20 orang. Oke, 20 orang. Tandain sama kita. Oke, nih 20 orang. Pak Kang Didis, Teh Cindy gitu ya. Pak Ahmad, Pak Taufik, Pak Dani misalkan. Nah, besoknya coba kita tes lagi. Malamnya kita tes lagi nih jam jam 5 sampai jam 9. Pak Dani, Teh Didis, Cindy ngelihat lagi nih gitu kan. Oh, berarti mereka ini perhatian sama status kita. Gitu. Maka orang-orang yang memperhatikan status kita wajib kita perhatiin. Itu yang pertama. Ya, agar mereka tidak lepas. Jadi ketika mereka pasang status, kita kasih perhatian ke mereka. Kita balas perhatian mereka karena mereka sudah memperhatikan status kita gitu. Baru selanjutnya kita posting apa namanya komen di status yang lain gitu.
Nah, rutin posting status. Jadi setelah posting 1 3 gambar, teman-teman rutin posting status. Mendingan sedikit, tapi frekuensinya dalam 1 hari bisa 1 sampai dengan 3 kali gitu loh. Jangan banyak, tapi terus ngamplang gitu. Dari pagi sampai dengan pagi lagi gitu. Itu nggak efektif, teman-teman. Mendingan sedikit, tapi berkali-kali. Sedikit tiga gambar gitu. Dari jam berapa? Dari jam 7 sampai dengan jam 12 misalkan. Terus jam 12 ganti lagi gambarnya. Ganti lagi gambarnya. Nah, kebayang nggak kalau misalkan statusnya itu, misalkan jam 7 sampai jam 12, si orang yang sama ya, orang-orang A, B, C misalkan. Dia melihat kita ambil temanya tentang fenomena gathering rame di acara gathering tahap pertama. Nah, jam 12 sampai dengan jam 5 itu bukan fenomena gathering. Kita jelasin tentang promo keunggulan kenapa harus ikut gathering. Jam 5 sampai dengan jam 9 gitu ya, kita update jumlah peserta NUP gitu ya. Atau juga ngasih juga misalkan desain rumah kita bagaimana. Nah, perhatikan dari 3 siklus tadi dari pagi sampai dengan malam, itu orang-orang yang sama yang ngelihatnya siapa aja gitu. Yang ngelihatnya siapa aja. Nah, orang-orang itu yang kita komentar duluan. Dan orang-orang itu yang boleh kita blast. Jadi blast itu ada aturan, teman-teman. Nggak bleng gitu aja, enggak. Ya. Kita blast itu setelah kita memberikan perhatian sama mereka dan mereka perhatian sama kita. Gitu. Sudah ada engagement gitu ya. Ya. Oke, itu untuk WA status. Nah, WA katalog, lanjut ya. Posting semua project kita di katalog. Ini, maksud saya pertama, tipsnya adalah eh, beda harga, satu posting. Beda harga, satu postingan. Misalkan, IGG itu teman-teman banyak kan proyeknya. Ada rumah 1 lantai ala Jepang, ada rumah 1 lantai ala vintage, ada rumah 2 lantai modern minimalis gitu ya. 2 lantai ala Jepang gitu. Nah ini masing-masing itu ada satu postingan. Jadi kalau bicara dalam satu project ada 4 yang dijual, maka 4 itu kita posting di WA katalog kita. Gitu ya. Ya, 4 itu kita posting di WA katalog kita. Karena apa tadi? Kita balik lagi ke tadi ya, pada saat kita buka di WA ternyata ada report tuh orang yang melihat katalog kita itu ada berapa orang, kan kelihatan di situ. Ya. Orang yang melihat katalog itu biasanya perhatian sama status kita. Jadi ini saling terkoneksi nih antara katalog, status dan perhatian kita gitu. Jadi harus semua project kita posting. 4 project kita posting di situ, beda harga, beda postingan, dan itu pasti beda desain, beda komposisi gambar. Gitu. WA broadcast tadi sudah saya jelaskan ya, mainkan broadcast iklan secara bijak. Jadi bukan broadcastnya bukan kayak kita broadcast kayak broadcast orang apa namanya sumbangan gitu ya, nggak gitu polanya gitu. Malah dulu waktu pas saya pernah nge-training Mizan Amanah gitu ya, saya sangat mengkritisi gitu kan, kok kita ngajak orang untuk bersedekah malah kayak ngemis gitu. Salah banget broadcast dengan pola seperti itu. Harusnya kita jaim gitu. Ya, kalau di sini yang saya masuk berkaitan dengan bijak adalah ketika sudah terbangun engagement. Terbangun engagement. Nah, lanjut. Oke, nah sekarang terakhir kita mulai masuk ke WA chat. Ya, WA chat ini apa? WA chat ini mulailah dari orang-orang terdekat. Mulailah chat dari orang-orang terdekat kita. Ya, kita buka. Nah, tapi sebelum itu, teman-teman, kelola database-nya, jangan lupa. Ini banyak ilmu daging nih malam ini, teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nyerap semua. Kalau dari iklan, kalau database-nya begini, nama, tanggal dan bulan, sumbernya dari mana, proyeknya apa. Misal, contoh, ya. Misalkan iklannya Teh Cindy hari ini muncul namanya misalkan Dini, gitu ya. Dini. Nah, Dini itu hari ini tanggal berapa? Oh, tanggal 11.09.
gitu ya, 11 September berarti 1109. Sumbernya dari mana? Sumbernya NTFD, gitu kan. Proyeknya apa? IGG. Jadi kita nge-save-nya seperti ini, ya. Ini nama, tanggal, bulan, sumbernya kita ngiklan di mana? IGG. Jadi nanti ketahuan kita punya database yang cukup rapi nanti, gitu ya. Ini 1109 NTFD IGG. Kalau lewat Meta gimana? Tinggal di ini 1109 Meta IGG. Poinnya adalah tanggal. Ini perlu dicatat ya teman-teman, perlu dimasukkan. Kenapa? Untuk mengukur keberhasilan kita dalam beriklan di setiap harinya. Ya. Jadi iklan itu bukan cuma sebatas kita ngiklan gitu, tapi kita harus punya takaran, punya ukuran keberhasilannya bagaimana, gitu ya. Makanya kenapa penting banget teman-teman kelompokkan ini, gitu. Kelompokkan database ini. Ya. Ini kalau dari iklan. Kalau database yang kita kenal, nah, polanya begini. Ya. Nama, kenal di mana, A1 sampai dengan A2 dan seterusnya. Maksudnya gimana? Contoh, kita kenal namanya Endo. Ya. Endo ini dia teman SD kita, gitu ya. Nah, dia teman SD kita. Oke, teman SD. Maka tulis SD. A1. A1 gitu ya. Tulis A1 sampai dengan 5. Kang, teman SD saya ada banyak. Oke. Berarti misalkan teman SD yang selanjutnya siapa setelah si Yuni? Setelah si Yuni namanya si Nina misalkan. Tulis SD tapi strip A2. Kemudian siapa lagi misalkan nyebut aja di sini ya. Ali gitu ya. SD A2. Kemudian Ira SD A2. Kemudian Tresna SD A2. Nah, udah berapa nih? 4. Kemudian satu lagi siapa? Jaka SD A2. Gitu. Masih ada lagi kan teman SD saya masih banyak. Ya sudah tulis lagi. Tulis misalkan SD A3. Kang, ini maksudnya kenapa kok di masing-masing 5? Gitu. Jawabannya gini. Kalau kita ngeblas ke depan ya, kalau misalnya kita ngeblas teman-teman, entah produk apapun gitu ya, maka WA itu ngebatasi sampai dengan 5 setahu saya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan diginiin, ketahuan nanti enak gitu loh. Tak 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 5 11 gitu selesai. Oh, A1 selesai. Tak 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 tak, tak 5 selesai gitu. Jadi nggak akan ketukar datanya. Kan kita sering ketukar tuh gara-gara nggak diginiin gitu. Akhirnya kita nggak punya pegangan. Jadi ketika pas nanti teman-teman ngeblas misalkan ngeblas gitu ya, 5555 gitu ya. Teman-teman udah nggak pusing lagi. Ini sampai A berapa ya? Sampai A100, sampai A200, sampai A berapa gitu ya. Teman-teman udah nggak pusing lagi gitu. Gitu ya. Jadi itu cara kita mengelompokkan database teman-teman ya. Ini sehingga tidak ada alasan, Kang, saya nggak punya kayak Ablas gitu, kayak Kang Tresna. Ya udah, kita olah dulu database-nya seperti ini, ya. Kita belasnya pelan-pelan. Gitu. Nah, ini PR nih buat yang punya database banyak gitu ya. Sebaiknya dikelompokkan seperti ini agar lebih mudah nanti pada saat kita ngebelas. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Terus kemudian, nah, gimana sekarang cara kita mengawali chat dengan konsumen? Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Persiapan sebelum chat ke database kita ya, kita fokusnya database ya. Pertama, kenali karakter. Karakter yang kita akan komunikasikan itu kayak gimana sih? Kalau teman dekat SD pasti teman-teman tahu dong gitu ya. SMP kayak gini tahu pasti apa. Yang kedua, kenali kebutuhan. Ya, kenali kebutuhan. Yang ketiga, lakukan maintenance sesuai karakter. Jadi ada permainan kita komunikasi ya. Jadi saya katakan tadi skrip yang tadi ada di balas cepat itu sebetulnya hanya tools pedoman atau tools ketika teman-teman kebingungan atau kewalahan untuk menjawab banyak leads yang masuk gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mainnya organik, tiga ini perlu kita perhatikan. Dan teman-teman nggak usah putus asa gitu ya.
yang ngeblas 1.000 orang belum tentu efektif ya. Bisa jadi yang komunikasinya cuma sama 6 orang, 10 orang, yang 10 orang itu malah lebih efektif dibanding yang ngeblas 1.000 orang. Syaratnya apa? 3 ini dipahami betul-betul. Kenali karakter, kenali kebutuhan, lakukan maintenance sesuai karakter dari masing-masing. Oke. Nah, ini anatomi chat WA-nya yang perlu teman-teman ketahui ya. Ada 5 langkah. Silakan dicatat ini. Yang punya database wajib. Gitu ya. Pertama, buka percakapan. Kedua, basa-basi. Ketiga, tawarkan bantuan. Keempat, edukasi. Kelima, olah data atau follow up. Oke. Nah, kita nggak akan bahas semua hari ini. Saya takut teman-teman jebol ininya gitu ya. Kita bahas dikit-dikit. Yang penting praktek dulu gitu maksud saya. Nah, hal yang paling sulit itu biasanya yang pertama. Banyak yang nanya sama saya, kan gimana sih cara mulai membuka percakapan sama orang yang udah lama gitu ya, nggak kita kunjungi, nggak kita hubungi, orang yang udah lama nggak pernah ngobrol, orang yang udah lama nggak pernah chattingan sama kita gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa teknik buka percakapan. Saya bongkar di sini. Ada beberapa teknik ya. Pertama, kirim link. Oke. Kirim link. Link apa? Bisa link TikTok, bisa link YouTube, bisa link Facebook, ya. Link video yang menarik. Saya kasih tambahan. Link video apa saja gitu ya. Nah, videonya itu pastikan link video yang kita kirim berhubungan dengan karakternya dia. Misalkan, kita ingat dulu di SD, dia ini senang main bola. Oke, kita kirim nih link video yang berhubungan dengan sepak bola dulu gitu kan. Misalkan kemarin lagi rame nih Indonesia versus Australia gitu kan. Kirim link videonya gitu kan. Bro, lu ingat gak sambil ketika pas kita ngirim link video gitu kan. Misalkan video TikTok gitu ya. Kita kirim link video kemudian kasih caption gitu kan. Karena udah kenal nih. Bro, kemarin lu nonton gak pertandingan ini? Tembak gitu aja. Tembak aja langsung gitu. Atau teman-teman tahu mereka ini dulu si misalkan siapa ya si Zen gitu Pak Zen gitu. Pak Zen ini dulu ketua Rohis gitu. Ya, ya. Apa yang kita kirim? Berarti kita kirim link video yang berhubungan dengan aktivitas keagamaan. Gitu. Kirim aja, masukin caption di bawahnya lagi kita bilang gitu kan, bro, lu masih aktif nggak di hal yang begini-beginian? Masih aktif nggak di hal begini-beginian? Enggak, emang kenapa? Gitu. Ya enggak, gue pengen tanya aja. Soalnya gue lagi aktif nih di begini. Udah, terbuka ada percakapan gitu kan nih. Jadi sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Kenali karakter, kemudian kirim link video yang menarik yang sesuai dengan karakternya dia. Itu tips yang pertama. Yang kedua, kirim doa. Contoh, kira-kira kalau doanya begini, semoga yang mengaminkan chat ini Allah ganti semua kesulitan menjadi kemudahan yang berlipat. Kira-kira jawabannya akan dibalas nggak? Pasti dibalas ya. Kalau nggak jawabannya amin atau apa gitu kan, ya sudah yang penting kebuka itu percakapan gitu. Amin, nah kalau sudah amin, nextnya bagaimana nanti kita bahas. Yang penting dia nggak balas chat kita dulu nih. Atau yang ketiga, kirim ayat. Oh, Masya Allah, lebih serem lagi gitu ya. Misalkan sekarang lagi ramai apa ya? Misalkan, maaf ya, misalkan pemimpin zolim gitu ya. Atau kemarin dapat isu kan Gibran katanya kena narkoba ya gitu ya. Kita bisa kirim ayat begini-begini gitu kan, kirim ayat tentang pemimpin itu apa namanya? Saya bukan buka Al-Quran sih. Tapi teman-teman misalkan cari ayat yang berhubungan dengan pemimpin gitu kan, posting gitu kan. Ngeri ya bro ya. Kirimnya langsung ngeri ya bro ya gitu kalau dengar kalau ngelihat ayat ini gitu kan. Kita lihat apa namanya kondisi negara kita kayak begini, pemimpinnya akan seperti ini, kita akan kayak ke depan kayak gimana ya. Nah mungkin ada teman-teman kita mengatakan, dok sambat apa tiba-tiba ngechat gue kayak begini. Nggak apa-apa.
Setidaknya percakapan terbuka. Kita buka dulu percakapan gitu. Terus yang keempat, kirim quote, kirim ucapan selamat. Teman-teman tahu ini ucapan ini hari ini jadwal selamat ulang tahunnya dia nih. Atau sekarang dikit lagi ya, sekarang bulan apa sih? September ya, 30 September mungkin dikit lagi hari PKI. Nah, kira-kira ucapan apa ya yang berhubungan dengan PKI? Gitu ya. Atau kirim foto masa lalu. Nah, kirim nostalgia gitu ya. Ini teman SMA teman-teman. Nah, bisa tuh posting ini gitu kan. Langsung misalkan Teh Listia gitu ya. Punya teman SMA sering main di mana misalkan kalau di Jakarta Timur ya, misalkan di Condet gitu ya. Condet Jakarta Timur kan. Di Condet gitu ya. Terus nama teman Teh Listia tuh misalkan siapa? Jamilah gitu ya. Mil, ya, panggilannya Mil gitu kan. Mil, lu inget gak waktu pas kita di sini? Asik ya gitu kan. Nah, itu kalau dikirim foto nostalgia begitu, biasanya kalau itu temen yang deket sama kita, maka dia akan langsung merespon. Gitu. Oke. Nah, terus atau bisa juga kirim hadiah ibu. Nah, ini kemarin di tahap satu ya, mungkin Pak Zon juga disaksi. Ini belum belum kita maksimalkan ya. Nah, di pertemuan kita kali ini saya ingin maksimalkan dan saya ingin bagi nih ebook saya ke teman-teman untuk menjadi senjata gitu ya. Tapi terserah teman-teman kalau yang pengen jadikan ini sebagai senjata boleh minta, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ebook saya kebetulan berhubungan dengan menabung rumah. Judulnya itu 7 kesalahan fatal rumah tangga pemula. Nah ini bisa dibagikan secara gratis. Silakan kasih aja ke mereka-mereka yang memang menurut kita ini gitu kan. Bro, mudah-mudahan kita tahu nih, kayaknya ada teman kita yang lagi punya masalah deh sama istrinya. Nah, kita kasih e-booknya gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ini cara kita buka percakapan, teman-teman. Oke. Selanjutnya, basa-basi. Nah, ini yang saya maksud. Jadi jangan langsung jualan kalau kepada orang yang kita kenal. Kita basa-basi dulu. Ngobrol, nyantai, ngalor, ngidul ke sana kemari gitu. Tujuannya apa? Biar mereka tuh akrab dulu sama kita, dekat dulu sama kita, dekat lagi sama kita gitu. Kenapa? Hukum rezeki itu begini. Kunci rezeki lebih banyak dari kausalitas komunikasi yang dilakukan terus-menerus dengan pola persahabatan. Ini yang saya garis bawahi, teman-teman ya. Jadi pola yang kita pakai itu pola persahabatan. Gimana caranya database-database yang ada di kita hari ini, ya, yang kita kontak, yang sudah kita kirim nih, begini, begini, begini nih, bahasa-bahasa begini ya. Kita basa-basi, kita basa-basi sampai akhirnya mereka akrab lagi sama kita. Kalau sudah akrab lagi sama kita, baru kita masuk. Kalau belum akrab sama kita, jangan masuk dulu, nyantai. Gitu. Ya. Yang ketiga, tawarkan bantuan. Nah, kalau sudah akrab, tadi kita sudah mulai buka percakapan, kemudian sudah terasa akrab, sudah terasa persahabatannya. Nah, baru kita menawarkan proyek kita. Tapi ingat niatnya membantu, gitu kan? Oke. Nah, tapi polanya bisa beda-beda. Ada ke orang yang lebih tua bagaimana, ke orang yang lebih muda seperti apa, ke orang yang setara seperti apa. Nanti saya akan contohkan sedikit-sedikit. Cuman, nah ini tolong prinsipnya dipahami betul-betul. Jauhi sifat malu. Sales tuh nggak boleh malu. Sales tuh jangan takut. Ah, takut nanti dia ngomongnya bakal begini-begini. Nih, mahal pengen ngejual tapi kita takut gitu kan ya. Ya nggak bakal dapet uang gitu kalau kita banyak takut, banyak khawatir gitu ya. Kita belum chat gitu. Tapi kita udah ngerasa takut duluan. Mending nggak usah, jangan jadi sales kalau kayak begitu. Sales itu niatnya silaturahmi, membangun hubungan yang banyak, akrab sama orang, semakin banyak akrab sama orang ya semakin banyak pula terjadi penjualan gitu. Kalau kita belum apa-apa udah merasa takut, takut dia marah, takut ngeblokir, takut nggak setuju, takut kabur, takut dianggap aneh. Gitu ya. Wah ini agak berat kita ya kalau profesi kita sebagai sales, mental kita masih seperti ini. Saran saya buat kita yang mentalnya seperti itu, udah jangan jadi sales deh. Nggak usah. Berat. Sales itu berat, biar aku aja. Kalau kata Dilan ya. Ya, jangan. Tapi kalau memang kita memutuskan diri untuk menjadi sales, sales is my way gitu ya. Ini sifat malu, takut sama khawatir, singkirin. Gitu. Ya.
Oke? Nah, kemudian no blaming, no justify, no excuse. Ya, teman-teman, jauhi sifat blaming, sifat menyalahkan, sifat justify, menuduh yang tidak-tidak gitu kan. Wah, ini kayaknya eh, bayar saya nggak mau deh. Belum apa-apa udah bilang nggak mau. Saya menekankan sales dilarang berasumsi, teman-teman. Kalau kelihatan nggak mau, kita harus klarifikasi, gitu. Harus klarifikasi. Eh, jangan didiemin gitu aja, gitu ya. Jangan didiemin gitu aja, klarifikasi. Klarifikasi. Nanti di next pertemuan kita akan bahas lagi. Bagaimana sih maksudnya mengklarifikasi asumsi kita. Jadi, sales nggak boleh berasumsi. Sales itu harus berdasarkan fakta. Fakta yang betul-betul sebenarnya dia pikirkan itu apa, gitu. Saya bilang, kayaknya nggak nyampe deh, nggak masuk deh harganya. Itu tuh harus keluar dari mulut buyer, jangan keluar dari mulut kita. Kayaknya lokasinya jauh deh, gitu. Kayaknya jauh kali ya, nggak bisa ya. Kali ya, ada kata-kata kali ya. Itu asumsi teman-teman. Itu singkir itu. Mental sales nggak boleh seperti itu. Harus semuanya fakta yang keluar. Kemudian no excuse. Tidak ada excuse, tidak ada alasan apapun. Dan yang terakhir, bawa enjoy. Jalin dulu hubungan biar asik gitu. Nyantai aja bos. Ya. Closing itu bonus karena dia sudah trust, bukan ilfeel. Nah sekarang coba kita koreksi diri kita masing-masing. Hari ini ketika kita mempromosikan sesuatu kepada teman kita, sahabat kita, itu lebih banyak mana? Lebih bikin orang makin percaya atau ilfeel. Ya. Saya tadi sore kan coba follow up ya teman-teman. Buyer yang saya bilang kemarin saya berikan di marketplace FB, saya berikan satu, ada satu yang ngontak gitu. Dia ternyata di Kalimantan dan bilang tidak bisa, kemungkinan besar tidak bisa hadir, tidak bisa hadir. Akhirnya coba saya desek telepon gitu ya untuk gimana caranya dia bisa NUP. Tapi dia bilang juga gitu, saya gathering kayaknya nggak tahu deh kamu bisa hadir atau enggak. Saya masih lihat kondisi dulu, apa namanya, kalau bisa saya hadir, kalau nggak bisa gimana ya kan? Ya udah, karena dia bilang seperti itu, saya bilang ya udah Pak, gimana kalau saya wakilkan aja? Saya wakilkan karena waktu pas dulu juga di gathering pertama saya punya bayar di Makassar, bayar itu apa namanya, tidak datang ke lokasi sama sekali, tidak survei, tidak lihat bangunannya, nggak tahu Bandung pula, tapi saya yang wakili dia dari mulai pilih unit sampai dengan akad. Kalau Bapak memang eh, padat aktivitas yang agak sulit untuk datang ke lokasi, saya insya Allah siap menjadi pelayan Bapak. Wah, itu banget Kang. Iya, siap aja saya mau buat Bapak. Pokoknya yang terbaik lah buat Bapak. Kalau Bapak, tapi kalau Bapak berminat ya, kalau Bapak nggak berminat ya nggak apa-apa, ya, saya serahkan kepada Bapak. Akhirnya apa gitu? Akhirnya tadi sore dia bilang dia siap NUP dan siap kembali menyerahkan semuanya kepada saya sampai dengan akad. Masya Allah teman-teman. Ya. Jadi tanda tangan, jadi tanda tangan akad tuh nanti saya juga yang tanda tangan. Gitu. Insya Allah besok dia mau NP karena sudah teleponan dan kita ngobrol bukan kayak bayar dengan penjual gitu ya, tapi kayak sahabat aja, ketawa-ketawa, seru lah pokoknya gitu ya, ngobrol seru, ngobrol ya pokoknya seru lah gitu. Dan dia mau diwakili, padahal saya nggak pernah ketemu sama dia, saya nggak pernah makan bareng sama dia, orang ketemunya juga di marketplace FB gitu kan. Tapi kenapa dia percaya gitu ya? Ya karena kita memang membawanya enjoy, membawanya itu santai, tidak tidak serius gitu. Nah, karena kita santai, enjoy, dan kita juga menunjukkan bahwa kita ini ngerti gitu ya tentang proyeknya, dia percaya sama kita, nggak tidak ilfil lagi gitu. Oke, nah itu tawarkan bantuan. Nah, gimana contoh? Saya ambil contoh apa namanya, ketika teman-teman sudah akrab ya. Saya ambil contoh, misalkan bahasanya begini. Oh iya bro, ya, gue kan lagi bantuin developer masarin rumah. Ini sorry ya teman-teman nggak pakai
apa namanya, nggak pakai PowerPoint ya, karena saya terus kan kalau pelatihan apapun sebenarnya suka begini sih gitu, nggak suka PowerPoint. PowerPoint tuh mana membatasi kalau saya. Rumahnya sih nggak pakai BI checking gitu. Eh, tapi nggak pakai, tapi gilanya nggak pakai DP bro. Ini bahasanya bahasa nyantai gitu maksud saya. Nah, kira-kira ada saudara, temen, atau siapa nggak yang lagi, temen di sekitar lu deh yang punya, yang lagi butuh rumah? Kira-kira ada nggak saudara, temen gitu ya, di sekitar lu deh yang lagi butuh rumah sekarang gitu ya. Jadi udah basa-basi apa segala macam, dan teman-teman bisa menggunakan bahasa begini gitu ya. Atau kita tahu nih dia belum menikah gitu kan. By the way, bro, tuh kapan rencana punya rumah gitu. Ini cara kita ini gitu ya. Tuh kapan rencana punya rumah? Tuh kapan rencana punya rumah? Anda lagi jual rumah nih. Gitu. Anda lagi jual rumah nih. Cakep banget bro lokasinya gitu ya. Cakep banget bro lokasinya. Bro lokasinya gitu. Ini contoh yang kedua misalnya. Dan seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi yang penting dibikin tidak tidak resmi gitu mas saya. Oke. Nah, ini sampai dengan bantuan. Nah, kalau misalkan nanti sudah masuk gitu ya, sudah masuk iya butuh segala macam, nah silakan teman-teman menggunakan script ya. Tapi sampai dengan sekarang saya untuk materi malam ini sampai sini dulu gitu ya. Setidaknya teman-teman praktek dulu nih dari mulai tadi, dari mulai memperbaiki dulu semua tools WA bisnis yang ada, dilengkapi semuanya yang belum, kemudian juga mulai kelompokkan database kita, kemudian mulai latihan buka percakapan. Yang paling sulit itu biasanya buka percakapan. Kalau teman-teman sudah buka percakapan, kesananya itu udah enak, saya yakin. Gitu ya. Pastikan nih kayak ya teman-teman yang sudah punya database lumayan banyak ya, Celestia gitu ya, ya siapa kemarin Kang Ali gitu ya. Yuk coba mulai buka percakapan ya. Dan persiapannya tolong dipahami, kenali karakter, kenali kebutuhan. Jangan sampai kita ngirim sesuatu yang itu tidak sesuai dengan karakternya. Assalamualaikum, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya akhiri ini. Atau pada tidur semua? Bukan, tapi Siap, Ibu. dia nih Kang. Suaranya kok kecil ya? Masuk gak Kang? Halo? Gimana teh? Nah, Kang, kan saya udah coba nih eh, sesuai yang Kakang coach. Semuanya udah Kok kecil gini. suaranya ya? Ini suara saya yang kecil atau? Kecil ke sini juga, kayaknya kurang deket ke handphone atau ke laptopnya. Udah, udah bisa sekarang. Bisa, tapi kecil banget. Oh, Kecil banget. ya Kang, ini apa namanya? Kebanyakan orang yang dikenal itu saya gitu itu ya apa namanya? Kayak kemarin tuh dia tuh malah pengen jadi marketingnya tuh gimana tuh Kang? Iya, gimana tuh kalau case kayak gitu tuh? Yang, yang pertama itu terserah Teristia ya, mau mau direkrut ataukah enggak, itu diserahkan kepada Teristia. Tapi kalau misalkan nggak mau direkrut, biarkan aja. Gitu. Ini kan temen ya, kan? Ini Yang A1 Jin, tadi. boleh banget jadi marketing gitu.
Malah pengen nggak jadi salah satu yang stock share? Beli dulu di sini, nanti kalau udah beli itu jualan. Gituin. Mantap. Kayak gitu ya. Gitu aja sih nemu-nemunya Kang. Yang lainnya Nah, masih pada nanya-nanya. udah banyak nanya ya. Lumayan. Siap, siap. Nah, coba lakukan sekarang polanya coba ubah deh. Seperti yang Ya, tadi saya sampaikan ya. Saya yakin lebih jos. Apalagi kalau misalkan mulai sekarang dari tiga aktif mengomentari status mereka. Wah, itu akan lebih jos. ya Kang. Ini kecil banget Coba suaranya. Lagi di mana ya? di rumah Kang. Di rumah. Ya, oke, 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 oke. Baik. Kan Udah ada Kang. lagi teh? Ada lagi? Ya itu aja Kang. Itu aja ya. Nah, siap. Mangga, yang lain silakan. Saya, Kang Kang, Taufik, Pak. Siap, Tani. eh di apa sih di WA saya itu kan database-nya nggak terlalu banyak ya. Paling banyak juga ada 500-an lah gitu ya. Nah, kalau misalkan pola eh apa namanya tadi yang salam-salam seperti itu diterapkan di LinkedIn saya bisa nggak Kang? Itu kan di LinkedIn tuh ada banyak apa namanya database juga gitu. Hmm. Bisa Bisa nggak banget. tuh? Bisa banget ya. Gini, follow up itu teman-teman sekarang setelah saya perhatikan ya, bukan cuma lewat WA loh. DM pun harusnya menjadi sarana follow up. Kenapa? Karena sekarang contoh kita ambil Facebook sama Instagram ya. Ya. Facebook, halo adek. Facebook, Iya. kalau kita buka Messenger, maka di atas tuh ada status. Gitu ya. Sama seperti WA gitu kan. WA ada chat di bawahnya, di atasnya status gitu. Instagram juga sama kayak begitu. TikTok feed di belakang di bawahnya ada status. Jadi hampir semua sosial media sekarang polanya seperti itu. LinkedIn, saya terus terang udah lama ya tidak menggunakan LinkedIn ya Teh Ani. Tapi dicoba aja gitu ya. Dicoba Iya. aja dimanapun ada database kita, saya yakin polanya sama. Ya, polanya sama. Salam gitu ya, kemudian kirim sesuatu, kemudian basa-basi, baru tawarkan. Iya. Soalnya Gitu. di LinkedIn itu kan apa banyaknya itu circle-circle kerjaan gitu kan ya. Itu udah lama Uh, banget sebenarnya udah lama banget jarang komunikasi, cuman Wah, pengen cakep coba itu. lagi gitu. Cakep teh. Cakep. Nah, terus gini teman-teman juga, saya nitip ya, bukan cuma saya tapi yang lain ya. Buat teman-teman yang ngerasa database-nya sedikit, saya nitip tidak putus asa. Kenapa? Rezeki Allah akan datang dari manapun. Ketika teman-teman dikasih cuma 300 database, kalau mindsetnya ini benar, maka dari 300 itu bisa jadi ada 3 atau 5 yang closing. Ya. Niatnya, Ya. yang penting niatnya tadi, niatnya silaturahim. Bangun silaturahim, bangun kedekatan. Gitu ya. Itu bisa yang closing, ada yang closing saya yakin. Jadi yang tinggal, jadi jangan berpikir dulu gimana caranya mendapatkan database yang banyak ya. Keheula, eta mah keheula. Manfaatkan dulu database yang ada kita hari ini, sudah kita maksimalkan belum? Kalau sudah kita maksimalkan, baru kita bicara ilmu cara mencari database. Tapi kalau belum dimaksimalkan database kita hari ini, ngapain kita cari database yang baru? Gitu. Ya. Jadi kayak tadi buat Teh Ani 500, sok Teh coba lakukan pola seperti ini kali 500 data. Kita lumayan makan hari ya. Satu CS, saya nanya sama Teh Sarah, satu hari itu kalau cuma ngeblas mah ya, bisa ratusan gitu. Tapi kalau ngechat itu sampai 25 sampai dengan 30 orang. Itu satu hari full gitu. Nah, Teh Ani misalkan tadi punya 500 data. Berarti 25 sampai dengan 31 hari, 20 hari butuh waktu gitu ya untuk Iya. menghabisi semua database itu. Gitu Teh ya. Jadi tidak putus asa nih buat teman-teman yang database sedikit ya. Yakin mindsetnya tadi benerin itu mindsetnya. Kemudian lakukan praktek yang tadi saya kasih ya. Ini jurus-jurus rahasia nih yang saya berikan di malam ini nih. Ya. Ya, Oke, baik. lanjut. Ada yang Terima lain? kasih, Kang. Sama-sama, Teh Ani.
Ada yang lain? Kang Ali cukup ya? Nah, buat teman-teman Cukup, sekarang Kang. ada yang nanya misalkan, Kang, gimana nawarin NUP? NUP itu saran saya jadikan kayak bonus. Jadi bukan prasyarat mengikuti gathering. Ya. Misalkan begini, polanya gini ya. Saya ngasih, sebentar saya share dikit ya. Putar saya minta waktu sedikit aja. Polanya gini, kan kita apa namanya tadi ya tawarkan bantuan, kemudian kan kita arahkan ke gathering. Nah, kalau kita arahkan ke gathering, ya. Oke. Nah, cara kita mengarahkan gathering, tanda bahwa dia minat gathering, isi form minat. Nah, kalau dia sudah isi form minat, Pak, mau nggak sekalian ambil NUP-nya? Jadi bahasanya bukan, Pak, ini syarat mengerti gathering NUP ya, bukan. Mau nggak sekalian ambil NUP-nya? Biar apa? Biar mereka berpikir bahwa NUP itu tidak dipaksakan. Kan kalau mau nggak sekalian ambil NUP-nya, berarti kan NUP-nya boleh diambil, boleh nggak kan gitu kan ya? Gitu. Ya, mau nggak sekalian ambil NUP-nya? Bahasa gitu aja dulu. Nanti kalau misalkan dia dia apa namanya eh, nanya gitu kan bagaimana? Kayak tadi kan saya Pak, tadi waktu pas yang bayar saya yang di mana di Kalimantan yang tidak besar, saya bilang gitu, Pak mau nggak sekalian ambil NUP-nya? NUP itu apa? Gitu. Saya jelasin gini segala macam. Sekarang sudah 20 pendaftar Pak, tapi saya telepon ya, telepon. Sudah 20 pendaftar, kalau misalkan Bapak ambil NUP-nya sekarang, berarti Bapak termasuk antrian ke 21 masuknya nanti. Akhirnya apa? Mau. Gitu. Ya. Jadi poinnya isi dulu form minat, baru kemudian tawarkan, mau nggak sekalian ambil NUP-nya. Kapan ini kita tawarkan? Boleh langsung, boleh tidak langsung. Jadi setelah diisi form minat, kalau teman-teman mau langsung nembak, silakan. Tapi kalau saran saya, langsung tembak kalau misalkan teman-teman sudah yakin kita sudah akrab sama dia. Sudah pernah komentarin statusnya dia, sudah ngobrol juga sudah kerasa cair, nah baru tembak NUP. Kalau belum akrab, jangan tembak NUP dulu, gitu. Terus saya pun kaget ya, ternyata ada buyer-buyer yang bilang ketika nulisnya 99.000, orang mikirnya itu 99 juta gitu. Saya pikir, oh pantesan. Kayak tadi juga sih, maksudnya apa ya Kang ya? Kok jadi tegang? Saya bilang, iya Bapak, ini tuh NUP itu kepanjangan dan nomor urut pemesanan. Nomor urut pemesanan itulah kalau misalkan Bapak ambil tiket NUP-nya, berarti Bapak berhak untuk milih unit yang kedua sesuai dengan antrian nanti Bapak. Tapi itu 99 juta itu gimana ya maksudnya? Kan kaget kan? 99 juta Pak. Iya. Hah? Itu bukan juta, Pak. Ribuan Bapak, segitu gitu kan. Dia ketawa, ngakak nih. Oh, saya minus 99 juta. Nah, saya mengira gitu ya, jangan-jangan kita eh, berpikir gitu ya, jangan-jangan ada bayar-bayar yang berpikir 99.000, 99 juta. Karena kan ada juga ya, kita di luaran bahasa komunikasi kayak begitu gitu. Ngomongnya 1.000 gitu ya, padahal sejuta gitu kan. Dan pengusaha udah terbiasa ngomong kayak begitu. Jadi eh, apa namanya 99.000 mendingan langsung ditulis nolnya aja kata saya mah 99.0000 gitu lebih bagus lah gitu dibanding apa namanya kayak tadi gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kang Dani gimana? Udah kebuka sekarang Kang? Kang Dani udah kebuka? Yang baru Yang mungkin disapa, Coach. siapa ya?
namanya? Pak Ahmad Syafari dari Palembang ya kalau nggak salah. Masya Allah. Pak Ahmad, Assalamualaikum Pak Ahmad. Salam kenal. Ada Bu Rostina dari Tangerang. Oh, Bu Rostina ya. Masya Allah. Bu Rostina ya. Ini Xiaomi siapa nih Xiaomi? Xiaomi MD101. Nah, Kang Ute juga salam kenal ya. Saya Kang Sakti. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bersilaturahim Kang. Wah, Tasikmalaya ini ini nih barisannya Kang Presna nih. Keren, keren, keren. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Teh Cindy mungkin Mangga atau Kang Pak Ute Ahmad? pilih mau nanya, mangga Kang Ute boleh nanya. barangkali ada yang mau ditanyakan strategi atau apa. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada eh, apa namanya, kita akan langsung praktek ya, akan langsung praktek buat eh, grupnya Kang Presna. Ya silakan nanti koordinasi sama Kang Presna langsung. Gitu ya buat teman-teman yang ada di grup WA IGG Elite, nanti kita akan koordinasi di sana gitu ya, dan pastikan teman-teman mulai menjalankan yang semuanya kita akan coba evaluasi setiap hari gitu. Jadi teman-teman progresnya bagaimana, kesulitannya apa yang harus dilakukan, itu jangan segan-segan untuk screenshot ya, ketika ada masalah apa jangan segan-segan untuk screenshot, sehingga saya tahu gitu kan kesulitan yang teman-teman hadapi itu apa gitu. Kayak Telistia tadi kan bahkan baru tahu gitu kan, yang dikontak mana pengen jadi marketing gitu kan. Gitu. Ya berarti salah kontak teh, cari cari database yang lebih produktif teh gitu. Oke, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan. Saya menitip bahwa ilmu yang sudah kita ketahui sebaiknya segera diactionkan karena kabur maqatan indullah yang takulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah apa-apa yang sudah mereka ketahui tapi tidak mereka kerjakan. Pastikan kita bukan orang-orang yang tidak Allah murkai. Kita orang-orang yang Allah cintai. Jangan pernah bercita-cita jadi ahli penuntut ilmu, tapi jadilah ahli mempraktekkan ilmu. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Bu. Hatur nuhun Kang Sakti. Ya, Turun, Kang. terima. Ya. Ayo, tadi setia gas lagi. Kang Ute, sampai ketemu lagi ya. Ya. Wah, mantap. Gaskeun. Oke, saya izin pamit ya, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.